Kyung Hee Fachai, selamat tahun baru Chinese New Year. Tahun ini adalah tahun ular kayu. Agak ngeri, aku sebenarnya sebagai orang sio tikus, aku berpikir tikus itu kan makanannya ular ya, mati nggak aku nanti dimakan sama tahun ini. Tapi terus aku cari tulisan-tulisan di Google, as always, katanya malah bagus buat orang yang sionya tikus ya. Karena tikus itu kan sio yang gampang beradaptasi, tapi memang harus cukup kerja keras, peluangnya gede, tetapi kalau rajin sebenarnya gede banget untuk kemungkinan suksesnya. So, untuk teman-teman atau anak-anak keturunanku nanti yang sionya tikus di tahun ular, don't worry. Considering bahwa jejak digital adalah sesuatu yang tidak akan hilang. So, pengen cerita sedikit di tahun 2025 ini. I know it's been a while. Lalu terakhir aku tulis atau ngomong di video ini udah lama banget ya. Butuh waktu buat merenungi sebuah kisah tentang twin flames karena butuh membaca referensinya, butuh mendengarkan dari sini dan situ, butuh pengalaman juga, dan akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan batin. Mungkin kesimpulan batin ini sedikit berbeda dengan kesimpulan yang pernah dialami oleh orang lain, which is really fine. Dunia ini nggak ada sesuatu yang absolut kecuali kebenaran dari Tuhan sendiri. Bicara tentang Tuhan, kenapa bicara tentang twin flame ini adalah pemahaman yang cukup membingungkan in the beginning, karena pemahaman kita sebelumnya kan bahwa kita ini kan satu manusia, satu jiwa ya. Tetapi ternyata ada sebuah konsep dan ini tidak teruji kebenarannya juga, tapi dialami oleh banyak hal. Jadi mungkin ketika dianggap belum disahkan, itu bukan berarti tidak benar, tapi bisa juga karena memang kemampuan berpikir kita secara saintifik kan masih terus berkembang. Aku rasa hal-hal kayak gini nanti akan bisa kok diterjemahkan dengan lebih empirik gitu ya, ketika saatnya tepat, ketika sebuah pemahaman tentang sebuah keilmuan itu sampai. Nah, sebelum itu mari kita hanya berpikir, menerima dulu tanpa judgment, dan I'm sharing here as my personal you call it personal experiences, supaya jangan menjadi sebuah penghakiman terhadap pengalaman orang lain. Bisa saja orang lain akan mempunyai pengalaman yang berbeda tentang kasus itu. Okay, anyway, speaking of God's prerogative rights, kita kan lahir dari sebuah energi yang disebut cahaya, yaitu cahaya ilahi. Di Muslim disebut sebagai nur, cahaya Tuhan. Lalu cahaya itu pecah dalam bentuk energi karena manusia adalah makhluk energi. Tetapi ini masih membingungkan bagaimana fenomena twin flame adalah satu jiwa, artinya satu cahaya yang terpecah dalam dua tubuh. Apakah itu juga bisa disamakan dengan kembar manusia ya, yang dengan proses biologinya itu terjadi kembar manusia, tapi ini kembar jiwanya. Nanti aku akan bahas sedikit tentang pembelajaran tentang kembar ini gitu. Dan ini kenapa aku bikin video ini, karena aku baru sadar bahwa ini tidak semata-mata tentang twin flame, tapi juga mungkin teman-teman atau anak keturunanku nanti, siapapun yang mendengarkan ini, kalian ketika menghadapi sebuah momentum atau jalan hidup di mana kalian mempunyai anak kembar, kalian mungkin bisa merenungkan hal ini. Oke. Yang saya pahami adalah ketika dua orang ini ditakdirkan menjadi twin flame, pasti ada sebuah kesamaan perjalanan hidup. Bisa kesamaan perjalanan hidup, atau kita bisa sebutkan itu sebagai kesamaan frekuensi. Kadang-kadang bisa disebut sama momentum-momentum dalam kehidupannya kok bisa sama. Misalnya orang bisa bilang, dia analoginya ya, dia benar-benar kok pernah pergi ke sebuah tempat di tahun sekian gitu.
Dia mengalami perubahan besar dalam hidupnya, sebuah fase kehidupan setelah mengalami sekian tahun pembelajarannya. Atau bahkan sekonyol orang tuanya namanya sama, tanggal lahirnya sama, apalah, atau anaknya jumlahnya sama, atau apa deh gitu. Tapi ada sebuah kesamaan, keberminatan sama. So artinya mari saya membedakan antara twin flame dan soulmates ya. I think I've made a video about soulmates before. Soulmate in my understanding adalah orang yang dihadirkan kehidupan kita untuk membuka sebuah pemikiran, membangkitkan dia dari sebuah rasa tidur mental, sehingga dia membuat kita berkembang. Twin flame itu adalah orang yang diizinkan Tuhan untuk menjadi classmate kita dalam kehidupan. Soulmates maupun twin flames tidak selamanya bersatu dalam sebuah relationship. Kebanyakan malah tidak gitu. Bahwa kalau ada orang yang bisa bertemu dengan soulmate-nya dan membina sebuah relationship yang sehat, itu aku yakin bukan cuma masalah keberuntungan, tetapi juga karena mereka telah melewati fase-fase di previous lives, di masa reinkarnasi kehidupan sebelumnya, mereka sudah menyelesaikan fase-fase itu, sehingga akhirnya mereka bertemu dan menjadi cocok dalam sebuah relationship yang lebih sehat gitu ya. So, artinya semua itu diperjuangkan sampai ke fase satu titik, mungkin tidak selesai di satu kehidupan, tapi akan dilanjutkan di kehidupan yang akan datang. Alright. Yang dirasakan oleh twin flames, kita setelah saya baca banyak referensi, itu ada disebut sebagai divine masculine and divine feminine. Nggak berarti itu harus laki dan perempuan. Kadang-kadang disebut sebagai divine masculine itu bisa perempuannya, karena energinya energi masculine, artinya lebih dominan, lebih alpha, ya masculine ya. Sementara yang perempuan itu juga bisa dibilang yang laki bisa disebut sebagai divine feminine. Nggak berarti itu juga langsung ngelekong atau ngondek atau bengkok, nggak juga. It's the energy we're talking about, the gender of the energy. Personally, aku percaya bahwa orang ketika reinkarnasi, dia tidak harus misalnya laki kembali menjadi laki, perempuan menjadi perempuan. Karena menurut aku setiap orang atau setiap makhluk, nggak cuma orang, mempunyai kesempatan untuk mengalami fase-fase itu. Karena kan pasti ada, Tuhan kan juga maha adil, ada batasan-batasan sosial yang membuat satu gender lebih tidak powerful dibanding gender yang lain. Jadi aku rasa bahkan kita dulu sebelumnya adalah tanaman atau binatang, kita mengalami fase-fase itu sesuai dengan karma-karma yang kita lakukan untuk menjadi naik atau bahkan turun kembali. Dengan twin flames yang terjadi adalah biasanya dalam waktu yang sangat dekat ini intens sekali connectionnya. Tapi cuma sebentar. Kenapa bisa intens? Karena ya barang kayak satu pisah api, dua api bisa jadi satu, jadi berkobarnya besar. Tetapi ini juga to be true in the relationship of twin flames. Sehingga ini menakutkan buat divine masculine. Kenapa orang itu kok bisa menjadi twin flame? Apakah semua orang itu mempunyai kesempatan mendapatkan twin flames? Not necessarily. Dari referensi yang saya baca dan dengar, tidak semua orang harus melalui masa twin flaming ini. Memang semesta ini sudah mengatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi buat sepasang manusia ini yang hidupnya paralel, sebenarnya belum tentu mereka lahir di tahun yang sama, bisa juga mereka berbeda tahun kelahiran, tetapi somehow ada kesamaan yang luar biasa, sehingga ketika mereka bareng itu seperti mereka mendapatkan sosok yang selama ini mereka cari. Bahasa Jawanya jangkepi, atau bahasa Inggrisnya completing each other, seperti orang yang benar-benar selama ini mereka cari. However, pertama ada intensitas energi yang kebangetan yang membuat menjadi tidak nyaman, karena memaksa terutama divine masculine untuk keluar dari zona nyaman. Again, orang-orang dengan twin flames stories adalah orang-orang yang mempunyai PR tentang pemahaman jiwa. Sehingga biasanya orang-orang yang salah perjalanan hidupnya. Perjalanan yang salah, dia nyaman dengan hal-hal yang tidak pas gitu.
Padahal kan hidup itu ada pakem-pakemnya gitu. Sama aja, twin flame femininnya juga sama, pasti juga akan mengalami kesalahan-kesalahan pilihan hidup gitu ya, karena namanya juga kembar, yang dirasakan sama, yang dipilih sama. Anehnya lagi bahkan bisa loh, itu mereka benar-benar berbagi nyawa, artinya satu bisa hidup karena yang lain, dan juga satu mati karena yang lain, dan bahkan rasa fisik yang di badan itu bisa sama plek ketika satu merasakan sesak, yang satu lain merasa sesak tanpa janjian. Ini sekonyol satunya badannya sedang gatal, satunya sama gatal, satunya kukunya pecah, satunya kuku pecah, satunya sakit salah tidur, tengeng, satunya salah tidur. Itu aneh banget, tetapi itulah karena mereka sebenarnya satu, terbagi dalam dua. Bukan konsep yang menyenangkan. Biasanya yang lari adalah divine masculine. Karena masculinity itu kan mempunyai kecenderungan untuk punya kontrol terhadap apapun yang dia mau. Ini membingungkan buat divine feminine. Tetapi thank goodness kepada beberapa referensi tentang twin flame, anggaplah ini sebagai ilmu Titan atau dari cerita ke cerita akhirnya menjadi sebuah teori yang bisa dianggap masuk akal, logis secara spiritnya. Akhirnya divine feminine ini memilih untuk menerima, dan ketika menerima artinya tidak berarti lalu terus kontak bermusuhan, nggak perlu sih, karena kita nggak mungkin bermusuhan dengan diri kita sendiri. Tetapi apapun pedih yang diterima oleh divine feminine ini menjadikan dia sadar bahwa sebenarnya kenapa harus terjadi masalah twin flaming ini, karena cinta pada diri itu rendah sekali. Orang-orang dengan twin flame problems biasanya orang-orang yang hatinya halus, punya so much empathy buat orang lain, tapi so little love and care for themselves. Dikit sekali. Dan akhirnya ketika ketemu dengan twin flame kan seperti dapat tempat untuk gondelannya. Ini yang aku cari selama ini. Selama ini aku memberi, tapi aku terakhirnya mendapatkan yang aku cari. Tapi ternyata konsep itu pun bukan konsep yang paling benar menurut teori semesta. Konsep yang paling benar adalah hanya ada aku dan Tuhan saja cukup. Karena kembali kepada nur atau cahaya yang di awal, hanya kita berasal dari Tuhan. So, banyak kasus ketika keduanya sudah berkesadaran. Biasanya ketika feminine divine itu sudah berkesadaran, lalu secara otomatis masculine divine-nya juga berkesadaran gitu. Suddenly itu terjadi gitu aja, pikirannya sama ya. Nanti kan mereka ketika mereka mungkin di kehidupannya akan datang ya, mereka akan bisa dipertemukan lebih baik. Tapi ketika di kehidupan yang sekarang tidak boleh dipaksakan. Tidak ada yang bisa dipaksakan atau perlu untuk dipaksakan. Yang dipaksakan adalah kita memaksa diri untuk belajar dan berkesadaran. Sekembar-kembarnya orang, tetap dia berangkat dengan satu diri sendiri. Oke, ini akan mengerucut pada teori tentang anak kembar fisik. Aku dan Ida ngobrol tentang bagaimana sih seharusnya menjadi anak kembar atau menjadi orang tua untuk anak kembar. Gambaran besarnya adalah apabila soul saja sekembar-kembarnya jiwa yang sudah nggak mungkin dipisah ya. Gimana cara misah jiwa toh? Kalau masih misah bayi si kembar siam aja masih bisa dipotong, dipisah gitu. Kembar jantung aja, nah itu jantung rada susah kok, jantungnya cuma satu, mesti cangkok jantung lain itu. Tapi kalau kembar jiwa kan, iya caranya misah kalau bukan Tuhan sendiri yang mau. Kadang nggak mungkin pisah, itulah nasib dan curse-nya twin flames sampai selesai, sampai mati rasa. Tapi untuk anak yang kembar fisik, aku rasa juga identitas itu diperlukan. Berbicara tentang twin flame, ngobrol tentang kembar fisik ya, membuat saya berpikir, oh ya udah benar, memang pada dasarnya kembali kepada diri pribadi. Makanya kadang-kadang orang kembar itu kan, oh lucu kembar, bajunya sama, namanya sama, apa-apanya serba sama. Itu kan seperti meniadakan identitas dari masing-masing individu. Walaupun nyatanya pasti tidak buruk gitu ya. Karena itu kan sebuah anomali yang cantik dan indah. Gitu.
Tapi ternyata tidak seperti kayak gitu, karena efek yang terjadi ketika anak kembar itu terlalu bersama-sama, mereka jadi tidak pernah punya stamina cukup kuat untuk menjadi diri sendiri, karena tidak pernah terbiasa untuk dipaksa untuk menjadi diri sendiri. Selalu ada orang yang di sampingnya yang bisa untuk dia merasa tidak sendirian, dan selalu biasanya ada juga sekitar yang menganggap mereka itu cute dan lucu dan permisif terhadap kelemahan-kelemahan mereka. So mungkin Tuhan melihat twin flame juga sebagai anak kembarnya Tuhan, masing-masing sama gitu ya, berasal dari rahim kehidupan yang sama, bahkan mempunyai jiwa yang sama. It is even absurd ya, mempunyai jiwa yang sama tapi dengan dua identitas gender yang berbeda, dengan pikiran yang berbeda, keluarga yang berbeda, semuanya serba berbeda, bahkan kadang menjadi tertabrak oleh norma sehingga tidak mungkin disatukan. Tetapi at the end tujuannya bukan untuk mencari cara untuk penyatuan, tapi self healing, dipaksa oleh kehidupan untuk mencintai diri sendiri dengan apapun lekatan atau tempelan yang ada. Tidak kehilangan identitas, tidak kehilangan cinta diri, walaupun nafas, detak jantung, pikiran, energinya satu dengan orang yang amat dicintainya. Sebagai twin flames, kita layaknya bersyukur demikian besar cinta Tuhan dan pemahaman Tuhan terhadap kelemahan para twin flames ini, sehingga Tuhan menyediakan kelas khusus untuk para twin flamers. So, terima kasih untuk mendengarkan. Semoga bermanfaat. Yonggi. Video jalan, yuk. Make a wish.